ada sebuah riwayat bahwa syahid yang paling tinggi adalah berperang. Orang yang syahid dalam peperangan itu mendapatkan banyak keutamaan. Apa sesungguhnya makna daripada syahid atau terminologinya itu sendiri? Orang yang dikatakan dia meninggal dunia atau hendak meninggal dunia atau sakaratul maut, dia menyaksikan 3 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Jendela Hikmah bersama guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diketahui ini behind the scene. Tadi sebelum kita take kita makan ayam bakar. Mantap. Jadi ngantuk. Iya. Tema kita yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang syahid, Syekh. Kan kita tahu saya sekarang ini kan lagi terjadi terus istilahnya penjajahan di Israel, dan ternyata kata-kata syahid ini sekarang menjadi lebih populer lagi. Iya. Apa syahid? Bagaimana syahid? Kategori syahid itu apa? Nah, agar kita tidak salah dalam menyimpulkan satu makna, kita akan mulai dari apa sesungguhnya makna daripada syahid atau terminologinya itu sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dipertemukan di Jendela Hikmah. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Nah, syahid ini berasal dari syahidah. Syahidah itu artinya hadir serta menyaksikan. Baik dengan mata lahir maupun mata batin. Berarti yang menyaksikan sesuatu. Nah, orang yang kita atau orang yang dikatakan atau ketika dia meninggal dunia atau hendak meninggal dunia atau sakaratul maut, dia menyaksikan 3 hal. Yang pertama, menyaksikan malaikat yang turun kepadanya dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Dan sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyaksikan berbagai macam nikmat yang Allah janjikan di akhirat nanti. Sudah diperlihatkan di dunia. Bayangkan, maka kadang-kadang kita melihat sebagian syahid yang gugur itu mereka tersenyum pada saat gugur dan lain sebagainya, atau di sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, menyaksikan roh mereka tetap hidup dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mereka dikatakan di dalam bahasa itu adalah syahid. Orang yang bersaksi atau menyaksikan sesuatu yang hadir, yang dia sendiri lihat, yang kita orang lain tidak dapat melihatnya. Sebutannya adalah syuhada. Syuhada. Bentuk jamaknya syahid, syuhada. Kalau bentuk jamaknya. Kemudian siapakah orang yang dikategorikan syahid atau disebut syahid? Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, siapakah yang menurut kalian orang syahid? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang syahid itu orang yang gugur dalam peperangan. Ya, memang menurut kita begitu. Yang orang ketika bertempuran antara orang Islam dan orang kafir, terjadi peperangan, dia gugur. Nah, kata Nabi SAW apa? Berarti orang yang syahid dari umatku sedikit banget. Masya Allah. Kalau kita hitung cuma hanya yang gugur dalam peperangan, saja, ya berarti banyak, sedikit sekali orang yang disebut syahid dalam Islam. Ternyata Nabi SAW menyampaikan bahwa man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Orang yang terbunuh di jalan Allah ketika bertempuran, ketika peperangan, itu yang ditafsirkan para sahabat, itu syahid. Yang kedua, man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah, maka dia syahid. Meninggal di perjalanan menuntut ilmu, mencari nafkah untuk keluarga, kemudian dia meninggal, itu disebut syahid. Nanti kita akan definisikan syahid yang dimaksud syahid mana gitu. Betul. Syahid dunia, syahid akhirat, dan lain sebagainya. Syahid, Maka yang pertama, yang meninggal dalam peperangan, biar tidak mempersempit apa yang diberluas oleh Allah. Yang kedua, orang yang meninggal fi sabilillah, artinya dia keluar mencari nafkah, atau ditabrak mobil atau truk atau dalam jalan Allah, intinya di jalan Allah kan orang menuju mencari sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan, diwajibkan. Kemudian yang ketiga, mata fi ta'un, orang yang meninggal karena penyakit ta'un. Maknanya apa ta'un? Ta'un itu penyakit yang menimpa orang sehingga kadang-kadang muncul bisul atau apa di wajahnya, dan sehingga orang itu meninggal dunia, atau penyakit-penyakit yang lain kata ulama. Dan seperti yang kemarin disebut COVID juga, itu kan disebut kategori ta'un itu ya. Ta'un. Kemudian fil batni, orang yang meninggal karena di area perut. Sakit perut dan lain sebagainya, kan berbagai macam penyakit yang ada di perut. Itu disebut syahid juga. Kemudian kata Nabi, al-ghariqu syahid, orang yang tenggelam di laut, di sungai, itu syahid. Maaf, ada orang lagi bersihin kali, kemudian tenggelam.
Dia kan membantu warga, membantu masyarakat. Itu kan dikategorikan syahid. Tapi nanti kita akan divisinkan syahid yang mana, biar tidak disalahartikan. Kemudian al-hariqu syahid. Orang yang di dalam rumah itu terbakar, itu disebut juga syahid. Kemudian ada syahid lagi, perempuan yang nufasa, ketika dia melahirkan atau proses melahirkan, atau masih dalam keadaan nifas, atau dalam keadaan hamil, atau ketika bersalinan, juga disebut syahid. Maka makna syahid itu menurut Nabi itu luas. Luas sekali ya. Biar apa? Biar tidak mempersempit bahwa rahmat Allah cuma hanya bagi mereka yang berperang. Tapi ternyata banyak orang yang meninggal disebut syahid. Nah, kalau kita tegaskan, artinya tadi ada beberapa kategori. Kemudian orang yang melahirkan, orang yang tenggelam, kebakaran, sakit perut, dan lain sebagainya. Yang kita tekankan agar kita tidak salah memahami, yang diawali dengan bismillah. Jadi hitungannya tetap itu hitungan ibadah. Ada orang yang tenggelam tapi tidak, ya tenggelam saja. Nah ini bagaimana penjelasannya? Ya, maka ini dapat ada yang orang selamat dalam kebaikan. Disebut syahid. Masalah dia benar-benar diberi pahala, menurut kasat mata kita aja adalah orang yang syahid. Tapi menurut Allah kan berbeda. Kan menurut sahabat gitu. Wah, fulan ikut perperang segala macam. Kata Nabi, kalian nggak tahu. Benar. Dia terluka, kemudian di belakang bukit atau belakang gunung, dia menusuk dirinya sendiri karena nggak bisa bertahan dengan penyakit yang menimpanya atau luka yang menimpanya. Jadi kita dari secara zahirnya kita menamakan syahid. Tapi kan kita tidak tahu. Secara kasar tidak berhak menilai begitu ya. Kita tidak berhak menilai. Allah yang menilai sendiri subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kembalikan dari macam-macam syahid tadi, ada sebuah riwayat bahwa syahid yang paling tinggi adalah berperang. Bahkan dia akan mendapatkan memberikan syafaat begitu kepada sekian orang begitu saya. Iya. Orang yang syahid dalam peperangan itu mendapatkan banyak keutamaan. Yang pertama, orang tersebut lam yajid alam al-qatl. Pada saat dia dibunuh, dia tidak merasakan sakit. Seperti digigit semut. Kata Nabi SAW. Maka kalau kita lihat mereka yang tertimpa bangunan segala macam atau ditembak, itu sebenarnya dia tidak merasakan. Betul, walaupun secara zahir mereka hancur badannya, tapi kata Nabi dia seperti digigit semut. Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, orang tersebut akan dikatakan ingin kembali ke dunia 10 kali agar dia berperang dan dibunuh lagi. Malah menemukan kenikmatan di situ ya? Kenikmatan di situ. Ternyata dia mau kembali lagi ke dunia. Ya Allah. Jadi menurut kita, ya Allah kasihan dia sudah istirahat. Justru dia istirahatnya ketika dia berperang. Ketika dia gugur di jalan Allah, kemudian dia ingin dibunuh, kemudian kembali lagi ke dunia, dibunuh lagi, dan seterusnya sampai 10 kali kata Nabi. Kemudian yang ketiga, dia disebut asy-syahidu fil jannah. Syahid itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi mereka. Kemudian yang keempat, tukaffaru anhu al-khataaya illa ad-dain. Semua dosanya diampuni kecuali hutang. Karena hutang menyangkut hak manusia, bukan hak Allah lagi. Jadi orang yang gugur syahid itu adalah orang yang diampuni sudah dosanya. Selesai. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Kenapa hutang tidak diampuni? Karena menyangkut hak manusia. Nanti hak orang yang menghutangin dia atau meminjamkan dia, nanti di akhirat dia bisa memaafkan atau tidak, bukan hak kita lagi. Maka urusan Allah sama dia diampuni. Tapi urusan hamba dengan hamba, urusan mereka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut syahid. Syahid itu kan berdarah. Darahnya di mana-mana kan, menimpa bajunya dan lain sebagainya. Maka pada saat dia ikut peperangan, kemudian dia dikubur, maka kita tidak memandikannya, tidak mengkafaninya, tidak menyolatkannya. Ada treatment yang khusus begitu ya bagi orang yang syahid begitu ya? Ya, dikubur begitu. Kenapa hikmahnya apa? Karena dikatakan di hari kiamat, orang yang syahid itu, yang nampak darahnya, warna darahnya itu warna darah. Yang merah itu warna darahnya ketika dia gugur. Al-laun launud dam. Warna yang ada pada tubuhnya itu adalah warna darah. Biasa kalau darah itu bau. Tapi warna darahnya, dan yang kedua, bau darahnya itu seperti bau misik. Minyak kasturi. Artinya darahnya yang kalian di dunia mencium, kadang-kadang ada yang mencium, ada yang harum, ada yang tidak. Tapi kalian lihat darahnya begitu. Tapi di akhirat memang darahnya yang nampak zahirnya, tapi kecium bau harum dari darah tersebut, sehingga kecium seperti minyak misik atau minyak kasturi. Apa hikmah di balik Allah tetap mempertahankan sosok orang yang mati syahid dengan keluar darah? Bahkan waktu itu kalau nggak ada berita bahwa di Arab Saudi, khususnya di mana perang Uhud ya kalau nggak salah ya, waktu terkena banjir, banyak para syuhada yang masih utuh tapi dengan berdarah-darah. Ini betul. Maksudnya apa ini sih? Itu hikmah yang Allah berikan. Maka di antara keutamaan mereka, jasadnya tidak dirusak oleh bumi. Karena dikatakan seperti orang yang sedang talbiyah, kemudian dia gugur, jatuh, meninggal. Dia akan bangkit dalam kondisi begitu. Dia akan bangkit dalam keadaan darahnya bercucuran.
Justru dibanggakan oleh Allah orang begitu ya. Dibanggakan, betul. Allah, ya Allah. Orang bangga bahwa dia berperang di jalan Allah untuk apa? Li'la'i kalimatillah. Iya. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dengan apa yang telah dijelaskan saya tadi, kita tentunya Dan ada lagi kelebihannya. Iya. Masih dia memberi syafaat untuk 70 orang Nah, itu dia. dari keluarganya. Kemudian dia Sahabat-sahabatnya jasadnya begitu. tidak akan dirusak oleh bumi. Kemudian dia akan diberi kesempatan menikah dengan 72 bidadari. Yang di dunia mungkin dapat satu istri susah, yang kedua apal belum dapat sama sekali, kasihan yang di belakang kamera. Gimana? Ya. Mau saya? Ya. Jadi bukan hanya dapat satu, dua atau dua, 72 bidadari dipersiapkan oleh Allah. Ini yang kadang-kadang disalahpahami nih saya. Mati saya dapat bidadari enggak gitu juga. Ternyata mati sangit, bukan mati syahid. Jadi itulah kelebihan yang Allah berikan. Berarti dia tidak merasakan sakit. Dia ingin kembali ke dunia walaupun terbunuh 10 kali, ingin kembali lagi. Kemudian dia di surga, diampuni semua dosanya kecuali hutang. Darahnya nanti akan berubah bau misik nanti, minyak kasturi di hari kiamat. Kemudian yang keenam, dia memberi syafaat 70 orang dari keluarganya dan jasadnya tidak akan dirusak oleh bumi. Allahu Akbar. Maka sebagian sahabat syuhada Uhud, Jabir bin Abdullah, kan sebagian sahabat yang di dalam perang Uhud kan memindahkan ayahnya 6 bulan habis dikubur. Kata beliau seperti utuh baru Masih dikubur. utuh. Ya. Iya. Dan bahkan ada yang sampai menggali pakai cangkul kan, akhirnya dia terkena salah satu jari sahabat yang sudah dikubur, berdarah langsung. Berarti mereka itu ya Tempat yang istimewa begitu ya saya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang istimewa di salam. Kenapa? Mereka berjuang li'ilai kalimatillah. Maka Allah angkat derajat mereka. Mereka ingin mengangkat agama Allah, jadi Allah angkat derajat mereka juga. Nah, dari kita semua setelah mendengarkan tadi, tentu saja kita ingin mati syahid. Kita memang boleh meminta untuk matikan hamba dalam kondisi syahid, sementara kita di luar daripada medan peperangan dan lain sebagainya. Ya, jadi macam-macam syahidnya seperti apa? Ulama membahas ini lebih luas, bahwa kita tidak boleh berharap mati. Oke. Ya, kita tidak boleh berharap mati. Dan kalau kita berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku jika hidup itu terbaik untukku, ya Allah wafatkan aku jika wafat itu terbaik untukku. Sebenarnya mereka bukan karena matinya, tapi karena keutamaan dan keberkahan dan kelebihan yang mereka dapatkan dari syahadat tersebut, daripada meninggal dalam keadaan baik itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat tertinggi, maka mereka ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa meminta kepada Allah agar dia meninggal dalam keadaan syahid, dengan jujur, akan dia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak meninggal dalam keadaan syahid. Oh, Masya Allah. Loh, kalau kita bilang orang husnul khatimah. Iya. Kan husnul khatimah kata orang meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam sujud, salat, tawaf, segala macam. Loh, Nabi Muhammad meninggal di kasur. Sayyidina Abu Bakar meninggal di kasur, Sayyidina Umar meninggal di kasur. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah, meninggal di kasur. Orang yang husnul khatimah itu bukan hanya yang meninggal dalam keadaan baik atau taat, tapi meninggal dalam keadaan dia terbebas dari kemusyrikan, terbebas dari sifat-sifat yang tidak baik. Itu adalah orang yang meninggal juga husnul khatimah. Rasulullah meninggal di kasur kok. Sayyidina Khalid bin Walid, pedangnya Allah yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun, meninggal di kasur. Sampai beliau sedih, kenapa dia meninggal di kasur? Dia ingin meninggal dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di peperangan. Nah, kalau kita perhatikan, karena bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara di Palestina yang sekarang lagi dijajah, kita punya keinginan, ya Allah, mudahkan hamba ke sana, hamba ingin mati syahid. Dengan iming-iming yang tadi, 70 syafaat, 70 bidadari. Iya, 72 bidadari. Nah, ini gimana? Kita bisa berangkat nggak ini kita? Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Jadi kalau kita punya niat jujur, walaupun kita tidak meninggal dalam keadaan syahid, kita dapat pahala. Karena kita bilang innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ketika pulang dari peperangan, kata Nabi, ada sebagian orang di kota Madinah ikut mendapatkan pahala seperti kalian. Loh, kata sahabat, ya Rasulullah, mereka nggak ikut. Kok bisa begitu? Loh, ya? Mereka di Madinah duduk santai, kok kita ikut perang, taruhannya adalah nyawa kami dan lain, kok mereka ikut pahala sama dengan kita? Kata Nabi SAW, habasahumul udhr. Mereka terhalang oleh uzur. Kita juga ada uzur, kita tidak diizinkan, tidak diberkenankan oleh penguasa untuk ikut perang dan lain sebagainya, melawan kezaliman dan membela saudara kita. Maka saya ingat cerita beberapa hari lalu, saya di salah satu pulau, saya selesai acara kegiatan di masjid, saya bicara tentang Palestina dan lain sebagainya, atau tentang keutamaan Baitul Maqdis dan lain. Tiba-tiba ada dua anak muda, anak-anak kecil, masih mungkin kelas 5-6 SD gitu datang ke saya, menghampiri saya. Biasa kan anak-anak kebanyakan datang ke saya, Syekh, minta tolong doakan saya menghafal Quran, doakan saya jadi anak yang soleh, taat beribadah, atau doakan saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan lain. Yang uniknya ini, dua anak ini datang kepada saya, menghampiri saya,
masih kecil gitu. Saya kaget gitu. Seumur hidup baru pertama kali dapat anak seumuran ini, kok berharap atau meminta doa yang tidak pernah diminta oleh orang sebelumnya. Jarang begitu anak kecil bisa begitu ya saya. Iya. Tiba-tiba dia bilang sama saya, Syekh doakan saya mati syahid. Allah. Saya kaget. Lah, ini anak seumuran ini didikan seperti apa yang diajarkan? Berarti hebat sekali seorang ayah, seorang ibu, atau jangan-jangan mereka menyaksikan televisi atau potongan video bahwa kok nikmat banget tempatnya orang syahid itu nggak ada yang tersenyum, ada yang bahagia, sampai ada yang orang ucapkan alhamdulillah. Ada seorang ibu kehilangan 4 anaknya atau 3 anaknya, alhamdulillah anak-anak saya gugur syahid, dan lain sebagainya. Saya bersembahkan untuk Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang anak ini minta doa, Syekh doakan saya biar mati syahid. Yang satu lagi, ya Syekh doakan saya mati syahid. Jiwa apa itu loh, gitu. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan anak-anak Palestina, warga Palestina, sehingga anak-anak kita juga kebikin seperti mereka. Berarti sebenarnya bukan mereka iri kepada kenikmatan yang kita, keamanan yang kita ada, tapi malah kita yang iri sama mereka. Maaf, di sana nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada apa-apa kehidupan, tapi ternyata tiba-tiba anak bilang, Syekh doakan saya mati syahid. Sebenarnya mati syahid itu nggak harus dalam peperangan. Dalam peperangan. Dan kita sebutkan tadi syahid orang yang tenggelam, orang yang kena kebakaran dan lain sebagainya. Tapi memang tertinggi di dalam agama Islam adalah orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita hati-hati karena syahid itu kan macam-macam. Ya, syahid kan ada yang tujuannya dunia dan tujuannya akhirat dan lain sebagainya. Dan bahkan ada hadis Allah menegaskan ketika manusia ini berhadapan dengan Allah person to person begitu saya. Kamu sholat, sebenarnya kamu nggak sholat, kamu ingin dipuji oleh orang. Kamu baca Al-Quran, sebenarnya kamu bukan hafiz. Agar orang mendengarkan istilahnya kamu itu orang yang penghafal begitu. Artinya kita memang jangan terlalu GR begitu saya. Oh, alhamdulillah saya sudah hafal, saya ngimamin, tapi ternyata di hadapan Allah useless begitu saya. Maka itu ulama membagi syahid 3. Ada ulama membaginya 2. Ada yang pertama yang membagikan ulama pertama ini adalah syahid dunia. Yang kedua adalah syahid dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Kalau syahid dunia adalah orang yang syahada atau meninggal di dunia, ya. Dan yang kedua syahid dunia akhirat, yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Berarti ada 3 level nih. Sebenarnya ada ulama menggabung syahid dunia dan akhirat digabung jadi satu, syahid akhirat satu. Syahid dunia itu adalah yang kita kalau bagi 2 aja gitu ya, bagi 2 dari penafsiran ulama, syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia itu adalah orang yang ikut berperang tapi tujuannya dunia. Karena ria, seperti yang tadi antum sampaikan. Nah, agar dipuji nih pahlawan ini. Agar dipuji, dia pahlawan, riak berarti. Nah, biar dikubur di pemakaman ini kan. Nah, jadi dia ingin diwafat karena mau jadi pahlawan. Tapi yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syahid dunia. Nah, kalau syahid dunia ini tidak boleh dimandikan, dikafani, disolatkan. Dikubur gitu saja. Tapi kalau syahid akhirat, dia dikatakan dapat pahala syahid di akhirat, tapi tetap dimandikan, disolatkan, dikafani. Seperti yang kita bilang orang tenggelam, kan syahid di akhirat. Orang yang kena kebakaran, rumahnya tertimpa bangunan, ya itu meninggal di jalan Allah. Nah, itu semua wabah dan lain sebagainya kan. Nah, itu disebut syahid akhirat. Berarti kalau kita bagi syahid itu ada 2. Syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia adalah orang ikut berperang tapi tujuannya adalah dunia. Tetap dia ikut peperangan, ikut antara umat Islam dan orang kafir, dia berperang kemudian gugur syahid. Nah, tapi kita nggak tahu niatnya. Tetap dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan lain, dikubur begitu saja. Nah, tapi yang kedua itu syahid akhirat, tetap dimandikan, disolatkan, dikafani, tapi beliau ini mendapatkan pahala di akhirat seperti pahala syahid. Jadi gimana? Emang ada kategori kita sholat ghaib untuk orang yang syahid? Jadi sekarang jadi perdebatan ini kan? Gimana sih penjelasannya? Jadi kalau orang gugur di Palestina ini, kalau syahid kan nggak disolatkan, kan nggak ada sholat jenazah. Beda dengan orang yang meninggal biasa kemudian disolatkan jenazahnya. Kalau orang warga di Palestina, kita sholat ghaibnya kenapa? Karena mereka itu syahid di akhirat. Sebagian besar, jelas. Yang sebagian besar itu syahid di akhirat. Jadi mereka ini gugur karena tertimpa bangunan. Kebanyakan saudara kita di Palestina kan rumahnya dihancurkan, sedangkan mereka di dalam kena bom. Jadi mereka itu disolatkan sholat ghaib karena mereka itu syahid akhirat. Dan orang yang tertimpa bangunan itu syahid akhirat, bukan syahid dunia seperti orang yang meninggal dalam peperangan. Termasuk pasukan-pasukan yang dari Hamas sebagainya ketika meninggal. Kalau itu mereka meninggal itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu kan ini melawan orang kafir. Dia ikut berperang. Ini kan di dalam rumahnya.
Di dalam rumahnya tertimpa bangunan, meninggal. Itu kan syahid akhirat. Kalau yang ini bertempuran antara orang muslim dan orang kafir, dan dia muqbilan ghairu mudbir, dia artinya berhadapan dengan mereka, tidak melarikan diri, dia gugur di situ, dia tidak sholatkan sholat gaibnya. Maka kita bilang apa? Kita mau menyolatkan sholat gaib untuk saudara kita di Palestina. Bukan semuanya, tapi bagian yang masih diperbolehkan kita sholat gaibnya. Karena orang syahid kan, kita bilang syahid dunia kan gak dimandikan, gak dikafanin, gak disolatkan. Pembahasan yang sangat menarik sekali. Ada yang mau tanya nih? Silakan. Oce. Jadi apakah orang yang meninggal syahid itu langsung dapat golden ticket ke surga, apa tetap harus melewati tahapan hisab? Iya, ada penghisapan begitu. Semua akan melalui itu, hisab. Dan semua melewati sirat. Tapi kan ada yang seperti kilat, ada yang seperti apa. Jadi dia mendapatkan kemudahan, keringanan dari Allah SWT. Jadi dia nggak difitnah di dalam kubur, dia diampuni dosanya oleh Allah. Maka dikatakan kan dia bersaksi pada saat sakaratul maut, menyaksikan malaikat yang turun ke badannya. Kemudian yang kedua, dia bersaksi dengan mendapati janji Allah Subhanahu Wa Taala ketika meninggal. Kan ketika sakaratul maut dia lihat secara mata batinnya, kita nggak melihat. Maka sebagian pada tersenyum. Yang ketiga itu roh mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu dikatakan orang syahid itu nggak mati, tetap hidup. Maka Nabi Yahya dinamakan oleh Allah Yahya, anak Nabi Zakaria, disebut oleh Allah Yahya, belum lahir. Karena Yahya itu artinya hidup. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Itu dipecahkan kepalanya dari jasadnya. Jadi dikatakan dibunuh. Jadi beliau itu disebut syahid. Maka disebut Yahya, artinya hidup. Berarti beliau nggak mati, beliau terus hidup. Dan syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini kalau kita perhatikan memang rahmat Allah sangat luas sekali. Jadi artinya walaupun kita tidak ikut berperang, Allah masih menyediakan beberapa kategori-kategori syahid. Kita berangkat bekerja dengan bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk syahid begitu ya? Syahid, betul. Tapi dia syahid akhirat. Di akhirat dapat pahala syahid. Ada level-levelnya begitu ya? Para teman-teman yang mencari nafkah, mencari pekerjaan, atau mencari menuntut ilmu, insya Allah jangan berkecil hati bahwa Anda di jalan Allah dan Anda diberikan kenikmatan, kedudukan terbesar di sisi Allah SWT. Baik, sebagai penutup, acara kita adalah Jendela Hikmah. Secara singkat, hikmah apa daripada syahid saya? Sebenarnya yang kita tangisi bukan syahid, kita menangisi diri kita. Karena dia sudah menghadap Allah, dia sudah melihat janji Allah, dia sudah menyaksikan janji Allah, dia mendapati ruhnya hidup di sisi Allah. Kita mentangisi diri kita sendiri. Kita mentangisi diri kita sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara kita. Jangan, pada saat kita tidak ikut berperang, jangan menghalangi orang-orang yang berperang. Pada saat kita tidak ikut berjuang, jangan menghalangi para pejuang. Pada saat Anda tidak bisa bersedekah, jangan menghalangi untuk orang mengirimkan donasi dan sedekahnya kepada saudaranya. Jatuh di tangan orang yang berhak atau tidak, yang penting saya sudah berusaha. Ada niatnya di sini. Ada niatnya, cari yayasan, cari tempat yang insya Allah bisa mengirimkan. Dan dari Indonesia juga, dari pemerintah juga sudah ada. Jadi jangan menjadi penghamba, jangan menjadi penghalang. Jika Anda tidak mau berbuat baik, jangan menghalangi orang lain berbuat baik. Masya Allah, terima kasih Syekh. Paparan yang sangat keren sekali. Saksikan terus Jendela Hikmah Al-Misri Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.